Stasiun Kisaragi 2. Hatsumi pun turun dari kereta tersebut. Ya Tuhan, sebenarnya ini ada di mana? Yang turun di stasiun tersebut hanyalah Hatsumi. Penumpang-penumpang yang lain masih berada di kereta. Sehingga saat itu Hatsumi benar-benar sendirian di stasiun tersebut. Suasana begitu sunyi dan menakutkan. Stasiun itu sangat sepi dan sangat terpencil. Dan stasiun itu juga terlihat tua dengan penerangan yang remang-remang. Hatsumi pun berjalan mendekati stasiun tersebut sembari melihat pelang di dekatnya. Kisaragi? Apakah Kisaragi adalah nama stasiun ini? Aku sama sekali belum pernah mendengar ada yang namanya stasiun Kisaragi di Jepang. Lah ini stasiun Kisaragi ada di mana? Hatsumi pun kebingungan karena baru pertama kali dia mendengar nama stasiun yang bernama Kisaragi. Lalu Hatsumi pun kembali berjalan menuju stasiun. Hah? Stasiun ini terlihat cukup tua, ditambah penerangannya yang remang-remang. Hatsumi mencoba untuk mencari jadwal pemberangkatan kereta api. Coba aku cari jadwal pemberangkatan kereta lah. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Di sini juga tidak ada. Tetapi dia tidak menemukannya di stasiun tersebut. Karena tidak menemukan apa-apa, Hatsumi pun mencoba untuk meninggalkan stasiun tersebut untuk mencari taksi. Coba aku cari taksi ah. Hatsumi pun terkejut karena sekitar stasiun tidak ada apa-apa. Bahkan sejauh mata memandang, di sana hanya ada hutan. Apa ini? Hutan? Tidak ada jalanan. Benar, di sini benar-benar tidak ada apa-apa. Karena merasa bingung, Hatsumi pun kembali lagi ke depan stasiun, lalu memposting sesuatu di forum online to channel. Di sini aku sendirian. Aku sudah mencoba mencari taksi, tapi aku tidak menemukannya. Di sini benar-benar tidak ada apa-apa. Stasiun ini sungguh aneh. Dan juga aku belum pernah mendengar nama stasiun Kisaragi sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Netizen pun mencoba untuk memberi saran kepada Hatsumi untuk mencoba menelepon orang yang bisa menjemput dia, atau menelepon polisi, atau menelepon perusahaan taksi. Hatsumi mencoba untuk menelepon orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya kebingungan di mana lokasi dari Hatsumi, karena orang tuanya tidak tahu di mana lokasi stasiun Kisaragi itu di mana. Ayah dan ibu sudah mencoba mencari tahu di mana lokasi stasiun Kisaragi itu, Nak. Tapi kami tidak menemukannya, Nak. Ayah juga bingung. Lalu, Hatsumi juga mencoba untuk menelepon polisi. Selamat malam, Pak Polisi. Hatsumi memberitahu polisi di mana dia berada. Tapi, polisi menganggap bahwa Hatsumi sedang mencoba mengeprank atau telepon iseng karena lokasinya tidak ditemukan oleh polisi. Tidak ada yang namanya stasiun Kisaragi di Jepang. Anda jangan main-main ya. Apa Anda sedang mencoba untuk menipu kami sebagai pihak berwajib?
Saat kami mencoba mencari tahu di mana lokasi Anda pun, kami sama sekali tidak menemukannya. Para netizen pun ikut searching juga di Google. Mereka ikut mencari di mana lokasi stasiun Kisaragi, tapi tidak ada yang menemukannya. Hingga ada netizen yang bilang kalau kanji untuk kata Oni atau iblis artinya itu juga bisa dibaca sebagai Kisaragi. Jadi, apakah stasiun Kisaragi ini adalah stasiun iblis? Membaca balasan itu pun, Hatsumi pun semakin takut. Duh, apa iya aku berada di stasiun iblis? Kalau iya bagaimana ya? Lalu Hatsumi pun disuruh netizen untuk mencari nama stasiun sebelum dan sesudah Kisaragi. Karena Hatsumi tadi sudah mencari apapun di stasiun tersebut dan tidak ada informasi apapun di sana, dan di sana juga hanya ada pemandangan rumput, persawahan, dan juga pegunungan, Hatsumi pun balik lagi dengan berjalan kaki mengikuti rel kereta api. Hatsumi berpikir dia mungkin akan menemukan stasiun yang sebelumnya. Apa aku balik lagi aja ya? Mengikuti rel kereta api, siapa tahu aku menemukan stasiun yang sebelumnya. Para netizen ada yang setuju dan ada yang tidak, karena ini memang sudah tengah malam. Semakin jauh dari stasiun, penerangan juga akan semakin redup dan semakin gelap. Belum lagi di situ nanti ada terowongan, jadi bisa dibilang ini cukup berbahaya. Bagaimana tidak, Hatsumi berjalan kaki di rel kereta api pada malam hari lagi. Jadi netizen berpikir lebih baik Hatsumi bermalam saja di stasiun Kisaragi dan berangkatnya besok pagi. Tetapi Hatsumi memilih jalan kaki malam itu juga. Aku berjalan kaki sekarang sajalah. Aku tidak mau berlama-lama di tempat ini. Hatsumi pun akhirnya berangkat berjalan kaki melintasi rel kereta api malam itu juga. Saat berada di tengah perjalanan, Hatsumi mendengar suara genderang dan juga bunyi bel yang berbunyi secara bersamaan seperti suara drum taiko. Suara apa itu? Seperti suara drum taiko. Apa sedang ada festival? Tapi festival apa yang digelar jam segini? Ini kan udah tengah malam. Di sini Hatsumi benar-benar sudah terlalu takut. Bahkan Hatsumi tidak berani untuk menengok ke belakang karena suasana itu sudah sangat gelap dan juga menakutkan. Jadi dia sama sekali tidak berani untuk menengok ke belakang. Akan tetapi tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak, "Hei, kamu tidak boleh berjalan di sepanjang rel kereta api. Itu terlalu berbahaya." Hatsumi berpikir kalau itu adalah petugas stasiun, jadi dia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Ada suara orang. Jangan-jangan itu adalah suara petugas stasiun. Ternyata di sekitar jarak 10 meter dari dirinya ada seorang kakek dengan satu kaki. Yang anehnya kakek itu tiba-tiba menghilang. Hatsumi pun ketakutan.
Hatsumi terdiam karena kaget dengan hal yang baru saja dia lihat. Hatsumi pun mulai tenang. Setelah Hatsumi bisa bergerak, walaupun masih sangat ketakutan, Hatsumi sempatkan waktu untuk bertanya di forum online To Channel. Aku mendengar ada suara drum taiko, dan aku juga tadi mendengar ada suara orang yang menyuruhku untuk jangan berjalan di rel. Dan ternyata itu adalah seorang kakek dengan satu kaki. Dan tiba-tiba saja dia menghilang begitu saja. Aku benar-benar sangat ketakutan. Para netizen di situ mulai beranggapan kalau kakek itu adalah hantu. Dia mungkin adalah korban dari kecelakaan kereta api di situ dan kehilangan satu kakinya. Jadi rohnya itu bergentayangan di sekitaran rel kereta api. Untuk meluruskan, orang yang sudah mati itu rohnya sudah berada dalam kubur ya. Dan yang bergentayangan itu adalah jin yang menyerupai korban atau jin klorinnya. Oke, lanjut. Para netizen sampai ada yang merasa panik, ada yang menyuruh Hatsumi untuk lari, ada yang menyuruh lari ke sumber suara drum taiko. Akibatnya dalam keadaan panik, Hatsumi terus melarikan diri di sepanjang lintasan rel dengan tergesa-gesa. Sampai pada akhirnya Hatsumi menemukan sebuah terowongan, dan ini adalah terowongan yang dilewati oleh Hatsumi pada saat dia masih berada di kereta tadi. Ini adalah terowongan yang aku lewati tadi kan, saat masih di kereta. Isanuki? Hah? Aku belum pernah mendengar ada yang namanya terowongan Isanuki. Yang aku tahu di Jepang tidak ada yang namanya terowongan Isanuki. Lalu tanpa pikir panjang, Hatsumi kembali lari masuk ke dalam terowongan tersebut. Pada saat Hatsumi berada di terowongan, Hatsumi itu tersandung dan terjatuh. Aduh, sakit. Sehingga membuat tumitnya itu terluka. Aduh. Tapi Hatsumi tidak menyerah begitu saja. Dia harus bisa melewati terowongan itu dan kembali pulang. Aku harus pulang. Akhirnya aku sampai di ujung terowongan. Setelah Hatsumi baru saja keluar dari terowongan, Hatsumi pun merasa lega karena saat dia keluar dari terowongan, dia melihat seorang pria yang berdiri di sebelah rel. Dan juga suara drum taiko yang dari tadi terdengar kian memudar, lalu menghilang. Ada orang. Untunglah aku bisa meminta bantuan. Setidaknya aku bisa bertanya di mana ini. Dan suara drum taiko juga sudah tidak terdengar.